Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru Hebat Indonesia. Saya akan memaparkan modul 1.4 Koneksi Antar Materi Budaya Positif. Perkenalkan, saya Ningrum Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman, dengan fasilitator Ibu Dewi Rosiani dan pengajar praktik Ibu Dwi Indah Kurniasih Wintolosari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, Modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, Modul 1.3 Fisik guru penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif, dengan tujuan akhir profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat, alam dan zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Penerapan 3 semboyan Ki Hajar Dewantoro. Ing Arso Sungtulodo, di depan memberi contoh, ing Madya Mangun Karso, di tengah memberi semangat, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidikan menganut asas trikon, kontinuitas, nilai esensi budaya bisa terjaga dengan baik. Konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai-nilai guru penggerak: 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, 5. Inovatif. Peran guru penggerak: yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 Fisik guru penggerak. Fisik guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaknya berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Adapun tahapan Bagja yang pertama, buat pertanyaan utama, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Modul 1.4 Budaya Positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses berpihak pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi berdasarkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berpihak pada murid. Visi tersebut disusun menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja agar dapat terukur, konkret, sistematis, dan terencana sehingga dapat tercapai sesuai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses berpihak pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab sesuai harapan tujuan pembelajaran, yaitu mewujudkan murid yang merdeka. Berikut akan saya sampaikan refleksi pemahaman modul 1.4 Budaya Positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini?
yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif adalah unsur utama terwujudnya budaya positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga dapat tertanam motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol. 1. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. 2. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 3. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4. Semua perilaku memiliki tujuan. 5. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. 6. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. 7. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 8. Model berpikir menang-menang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahkan setiap tindakan memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Teori motivasi. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup atau survival. 2. Merasa diterima atau love and belonging. 3. Kebebasan atau freedom. 4. Kesenangan atau fun. 5. Penguasaan atau power. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dilaksanakan di kelas. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas dengan indikator pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. 2. Validasi tindakan yang salah. Dengan indikator pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? 3. Menanyakan keyakinan. Dengan indikator pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Adapun hal menarik dan di luar dugaan adalah reward dan punishment ternyata bukanlah cara efektif untuk membentuk disiplin positif murid. Penanaman keyakinan kelas akan lebih efektif daripada pemberian peraturan karena keyakinan kelas lebih memotivasi dari dalam. Murid lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada peraturan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dulu cara berpikir saya adalah anak harus mematuhi tata tertib atau peraturan sekolah. Ternyata untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah dengan penerapan disiplin positif yang berpihak pada murid dengan melaksanakan keyakinan kelas atau sekolah dari nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati agar tercipta lingkungan positif. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti modul budaya positif adalah
Ketika menyusun keyakinan kelas, banyak murid yang bertanya dengan istilah keyakinan kelas, karena berbeda dari sebelumnya yang sering mereka dengar yaitu peraturan. Mereka senang dilibatkan dalam menyusun keyakinan kelas atau sekolah, karena ide dan gagasan bersumber dari mereka. Ketika melaksanakan praktik segitiga restitusi, murid merasa asing dengan istilah tersebut dan menyambut baik dengan penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi, karena penanganan kasus murid menjadi murid lebih mandiri, merdeka, bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan keempat, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika melihat respon murid dalam penerapan budaya positif, saya merasa yakin bahwa pembiasaan disiplin positif dengan penerapan segitiga restitusi akan lebih efektif dan akan membentuk karakter murid secara intrinsik sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang baik yang sudah ada di kelas dan di lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau seharusnya diperbaiki menjadi manajer. Pertanyaan nomor 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 Budaya Positif, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang sering saya pakai sebelumnya adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa sudah menjalankan posisi kontrol terbaik sebagai seorang guru, karena saya dalam penanganan disiplin positif dekat dengan murid, tetapi tetap berdasarkan peraturan kelas atau sekolah. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol sebagai manajer adalah yang terbaik dalam melaksanakan disiplin positif di kelas maupun di sekolah, dengan penerapan segitiga restitusi, karena murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan positif yang nyaman dan aman. Perasaan saya sekarang sebagai seorang guru adalah benar-benar menuntun murid dalam mempertanggungjawabkan perilakunya dalam menemukan solusi permasalahannya sendiri. Perbedaannya adalah apabila ada permasalahan pada murid, saya tidak langsung memberikan label bahwa murid tersebut harus dihukum. Sekarang saya menjadi lebih memahami permasalahan yang murid hadapi dan bisa membimbing murid dalam memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan nomor 7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tahapannya tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai tahap menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya cenderung meminta murid memperbaiki kesalahannya berdasarkan cara saya sesuai peraturan kelas atau sekolah, bukan dari keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati dan bukan dari pendapat atau cara murid itu sendiri. Pertanyaan nomor 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dari semua warga sekolah, orang tua, dan stakeholder sekolah untuk melakukan pembiasaan penerapan disiplin positif ditunjang dengan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah menunjang terwujudnya sekolah yang nyaman, aman,
dalam mendukung budaya positif di sekolah. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.